Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sebuah video yang pernah saya bahas mengenai proses pemasangan bondek pada dak lantai beton sebuah rumah tinggal dengan dua cara, yakni cara pertama sebelah kiri dan cara kedua sebelah kanan. Di mana cara yang pertama ini yakni balok beton ini kita cor terlebih dahulu. Lalu kita pasang bondek beserta wermes di atasnya. Setelah itu kita cor dak lantai beton. Jadi dak lantai beton dan balok ini tidak monolit, tidak jadi satu. Sedangkan sistem yang kedua ini yakni kita buat pecasting balok beserta pembesian balok. Setelah itu kita pasang bondek, di mana bondek ini berhenti tiap pertemuan balok. Setelah itu kita pasang wermes dan kita cor antara balok beton dan dak beton. Jadi monolit antara dak beton dan balok beton. Untuk lebih detail mengenai video yang pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Dalam video tersebut ada teman yang menanyakan mengenai ketinggian balok beton apabila kita cor dak beton menggunakan bondek. Adapun yang beliau tanyakan yakni, Bang, saya mau tanya, jika menggunakan cara satu, balok yang dicor terlebih dahulu, untuk menentukan elevasi lantai ke lantai bagaimana, Bang? Apakah dimensi balok dikurangi setebal plat lantai atau bagaimana metodenya? Terima kasih. Sekarang kita bahas mengenai ketinggian balok beton apabila kita menggunakan bondek. Untuk yang sebelah kiri ini adalah metode pertama, sebelah kanan adalah metode yang kedua. Ini bisa teman-teman saksikan perbedaan balok pada metode pertama dan kedua. Ini metode pertama, balok beton kita cor terlebih dahulu. Ini juga, sedangkan ini yang metode kedua, balok belum kita cor, tapi kita buat pecasting dan pembesian balok beton. Ini untuk metode pertama ini tinggi baloknya berapa? Untuk metode pertama, sedangkan metode yang kedua ini juga nanti tinggi baloknya ini berapa? Kalau balok ini kita potong, penampangnya seperti ini. Ini metode pertama sebelah kiri dan ini metode kedua sebelah kanan. Suatu misal sebuah balok dengan bentang 4 meter. Sekarang kita akan mencari dimensi balok atau tinggi balok ini. Untuk secara konvensional yakni 4 meter kita bagi 12, yakni ketemu 0,33 atau kita bulatkan 0,35 meter. Untuk yang metode pertama, ini baloknya harus tingginya 35 cm belum termasuk dak lantai beton. Karena baloknya tidak monolit dengan dak lantai beton. Jadi ini harus tinggi 35 cm. Untuk cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, ini karena cornya monolit antara balok dan dak, maka tingginya balok ini 35 cm sudah termasuk dak lantai beton. Dan ini apabila bondek dan wermes sudah kita pasang. Ini metode pertama dan ini metode kedua. Ini sudah termasuk tebal dak lantai beton, tingginya 35 cm untuk metode kedua. Sedangkan metode pertama tinggi balok 35 cm belum termasuk tebal dak lantai beton. Setelah kita cor dak lantai beton seperti ini untuk metode kedua. Karena monolit antara dak dan balok beton, maka tinggi balok ini 35 cm termasuk tinggi dak lantai beton. Sedangkan metode kedua ini 35 cm belum termasuk tinggi dak lantai beton. Tinggi dak lantai beton yakni 12 cm. Jadi akhirnya untuk total metode yang pertama ini dari
bottom balok sampai top dak beton ini yakni 35 cm, kita tambah 12 cm, ketemunya 47 cm untuk metode pertama. Sedangkan metode kedua cukup 35 cm sudah termasuk dak lantai beton. Jadi bisa dikatakan untuk metode pertama ini kita lebih boros di betonnya dan juga pembesian balok. Karena ini baloknya utuh 35 cm tingginya, belum termasuk dak lantai beton. Jadi boros di beton dan juga pembesian balok. Untuk metode yang pertama ini jangan sekali-kali dibuat seperti metode yang kedua untuk tinggi baloknya. Dalam artian metode pertama jangan dibuat tinggi 35 cm sudah termasuk dak lantai beton. Jangan, nanti resikonya balok akan melendut dan bisa-bisa balok akan patah. Karena apa? Karena cornya tidak monolit antara balok beton dan dak lantai beton. Jadi jangan sekali-sekali dibuat tinggi balok 23 cm. Ini dari 35 cm kita kurangi 12 cm untuk dak lantai beton. Jadi jangan sekali-sekali tinggi balok dibuat 23 cm, namun buatlah 35 cm untuk metode pertama. Kecuali kalau metode kedua ini kan monolit antara dak dan balok beton, boleh kita buat 35 cm. Karena ini tidak monolit metode pertama antara balok dan dak, maka wajib menggunakan tinggi 35 cm. Jangan menggunakan tinggi balok 23 cm. Sekali lagi untuk metode pertama ini seperti ini. Beton kita cor terlebih dahulu. Setelah itu kita cor dak lantai beton. Jadi balok beton ini tidak monolit dengan dak lantai beton. Akhirnya butuh ketinggian balok 35 cm, tebal dak yakni 12 cm. Sedangkan metode kedua 35 cm sudah termasuk dak lantai beton. Jangan sekali-sekali metode yang pertama ini kita gunakan seperti metode kedua. Tinggi balok 35 cm sudah termasuk dak lantai beton. Resikonya balok akan melendut, bisa-bisa nanti balok akan patah. Karena balok tidak monolit cornya jadi satu dengan dak lantai beton. Jangan menggunakan ketinggian 35 cm termasuk dak lantai beton untuk metode pertama. Tapi gunakan ketinggian balok 35 cm plus dak lantai beton 12 cm. Jadi totalnya 47 cm untuk metode pertama. Jangan gunakan balok tinggi 23 cm dan total 35 cm untuk metode pertama. Sangat berbahaya. Bisa kita tarik kesimpulan untuk proses pengecoran dak lantai beton sebuah rumah tinggal menggunakan bondek, mau pakai metode pertama ataupun metode yang kedua, wajib kita perhatikan yakni tinggi balok. Untuk tinggi balok metode pertama yakni 35 cm belum termasuk dak lantai beton. Tinggi dak lantai betonnya 12 cm. Jadi total balok dan dak lantai betonnya yakni 47 cm untuk metode pertama. Untuk metode pertama jangan sekali-kali baloknya dibuat tinggi 23 cm. Jadi totalnya 35 cm termasuk dak lantai beton. Jangan sekali-kali menggunakan cara ini. Sedangkan untuk metode kedua, cukup tinggi balok 35 cm sudah termasuk dak lantai beton.
Demikian proses pencarian dimensi balok beton pada sebuah rumah tinggal bila menggunakan bondek. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.